Selamat pagi kepada semua kita dimanapun kita berada pada hari ini, baik kita yang ada di gedung gereja ini dan bahkan teman-teman kita yang ada di rumah. Katakan hai kepada mereka, hai semua yang di rumah. Tuhan mengasihi kalian semua. Ya, pada hari ini kita sambung sekali pelajaran kita tentang Kristen sedunia. Amin. Oke, dalam pelajaran kelima kita, yaitu Kristen sedunia sedia dibentuk dan dimuridkan. Ya, sedia dibentuk dan dimuridkan. Oke, kita sebagai jemaat Tuhan, jikalau kita mau berdampak, jikalau kita mau memberi influence kepada teman-teman kita di luar, terutamanya mereka yang belum percaya kepada Tuhan, kita perlu dibentuk ataupun dimuridkan. Oke, mari kita baca dalam Matius pasal 28. Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Saya baca bagi kita. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, saudaraku, dalam Yesus Kristus di sini Tuhan sendiri yang berbicara. Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada murid-muridnya. Dan dia katakan, kepadaku, kepada Yesus telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi, saudaraku. Jadi saudara, dalam Yesus Kristus bahwa Tuhan kita itu telah diberikan kuasa oleh Bapa. Dia sendiri adalah Allah. Kuasa ada di tangannya di surga dan di bumi. Segala kuasa yang ada di bumi dan di surga telah diberikan kepada siapa? Kepada Yesus. Jadi Yesus sendiri yang berkata. Nah, dan dia katakan, karena itu, that's why, pergilah. Sebab kuasa itu sudah diberi kepadanya. Dan kuasa itu diberikan kepada kita. Makanya dia katakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa apa? Muridku. Dan lepas itu baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan lepas itu ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi saudaraku, perintah Tuhan adalah di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab yang kita miliki hari ini. Semua perintah-perintah Tuhan, semua yang Tuhan perintahkan ada di dalam Alkitab. Harus kita lakukan, saudara. Bukan hanya pastor yang melakukan, bukan hanya jemaat yang melakukan, tetapi semua kita yang percaya. Amin. Oke, kita menjadi pelaku firman. Jadi saudaraku, apabila kita mendengar lagu kita tadi, siap dibentuk. Kita sebagai bejana, siap dibentuk supaya kita menjadi bejana yang berharga, bejana yang sungguh mulia, dipakai oleh Tuhan. Bukan dipakai masa hanya perayaan penting, tetapi kita dipakai Tuhan di mana-mana kita berada. Saudaraku, amin. Jadi biarlah kita menjadi bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Nah, beritahu kepada teman kita, siapkah kamu dibentuk? Siapkah kamu dimuridkan? Mesti siap. Katakan yes, siap. 1, 2, 3. Yes, siap.
Jadi saudara, kalau kita mau menjadi Kristen sedunia, world class Christian, harus kita dipelengkapi. Harus kita menjadi murid. Sebelum orang itu menjadi guru, sebelum orang itu menjadi lecturer, sebelum itu orang itu menjadi doktor, saudaraku, dia harus dipelengkapi. Dia harus menjadi murid, saudaraku. Lepas itu baru dia menjadi guru. Lepas itu baru dia menjadi lecturer. Jadi saudara, dalam Tuhan begitu juga kita, sebagai umat Tuhan. Saya sendiri sebagai gembala, sebagai pastor, saya dimuridkan. Apabila saya menerima Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan saya sendiri dimuridkan. Dari awal sampai hingga hari ini, saya masih lagi belajar, saya masih terus belajar, saya terus belajar, saudaraku. Tuhan, mau Tuhan mempelengkapi saya dengan firman Tuhan, supaya dapat mempelengkapi saudara-saudara jemaat Tuhan. Kalau saya tidak diperlengkapi, bagaimana saya mempelengkapi kamu? Kalau saya tidak diajar, bagaimana saya dapat mengajar, saudara? Jadi harus kita menjadi murid terlebih dahulu sebelum kita menjadi guru ataupun lecturer. Amin? Betul? Ya. Jadi saudaraku, apakah gereja saudara mempunyai sistem pemuridan yang di luar sana? Jadi kalau saudara, jika ada, puji Tuhan, sebab itu sangat baik bagi kesehatan jemaat kita. Nah, jikalau belum ada, boleh kita usahakan kerjasama dengan gereja-gereja yang sudah ada pemuridan, saudaraku. Ini bagi yang di luar. Tapi puji Tuhan, dalam gereja kita ada sistem pemuridan. Hanya kita tanya diri sendiri, apakah kita sedia dimuridkan? Apakah kita sedia dibentuk ataupun tidak? Itu saja. Itu terpulang kepada kita. Kamu mau ataupun tidak? Dibentuk, dimuridkan. Sebab saudara, dalam Yesus, setiap kita harus mempelengkapi diri kita. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Bukan dengan benda-benda yang lain, dengan perkara-perkara yang lain. Sebab apa tujuan kita? Tujuan kita adalah menuju ke kekekalan. Beritahu, menuju ke kekekalan, everlasting. Sesuatu yang selama-lamanya. Sebab kita hanya belajar di sini sementara waktu. Tetapi apa yang kita tujukan adalah selama-lamanya. Makanya saudara, dalam Yesus Kristus kita harus memperlengkapi diri. Kita harus menyiapkan diri sendiri untuk menghadapi sesuatu yang kekal. Sebab saudaraku, di dalam Yesus, di surga, kita tidak ada melakukan apa-apa yang lain. Kita tidak bekerja lagi, kita tidak masak, kita tidak apa lagi, saudara. Hanya kita memuji, menyembah Tuhan selama-lamanya dalam kehidupan kita, saudara. Makanya kita harus mempelengkapi diri kita sendiri, amin. Selain daripada kita diri sendiri dipelengkapi, pastor yang disuruh untuk mempelengkapi kita. Pemimpin-pemimpin disuruh untuk mempelengkapi kita, saudaraku. Amin. Jadi itu tugas saya sebagai gembala, sebagai pastor. Dan begitu juga pemimpin kita, mereka dipelengkapi untuk mempelengkapi. Kita disikap untuk menyikap yang lain. Jadi saudara, seberapa sering kita mendengar kata pemuridan dibahas di gereja hari-hari ini? Apakah selalu? Dalam gereja kita selalu kan? Memang saya senantiasa sebut pemuridan. Kalau tidak ada pemuridan, bagaimana kita dapat menjadi dewasa? Kalau tidak ada pemuridan, bagaimana kita dapat mengenal sesuatu yang benar? Kalau tidak ada pemuridan, bagaimana kita dapat melayani? Jadi saudara, semuanya dalam kehidupan kita seharian, dalam kita melayani Tuhan, menyembah, memuji Tuhan, semua itu daripada pemuridan. Amin. Saya juga dimuridkan dari saya terima Tuhan, sehingga saya belajar bagaimana berdoa. Walaupun orang tidak mengajar saya satu persatu perkataan bagaimana berdoa.
dan juga satu persatu bagaimana menyampaikan firman Tuhan. Tetapi saya sendiri dengan usaha gigih saya sendiri bagaimana berdoa. Kalau orang itu berdoa saya mendengar. Saya mengikut dalam hati saya. Apa yang didoakan saya ikut dari belakang. Dia sebut, saya juga sebut. Begitu juga firman Tuhan. Sebelum saya pandai berkhotbah, saya membuat catatan. Sampai hari ini saya membuat catatan, saudaraku. Sebab saya mau belajar, menjadi murid. Amin. Jadi itu kita harus dimuridkan, harus dibentuk supaya kita menjadi dewasa. Jadi saudaraku, apakah pemuridan masih dianggap esensi, keutamaan dalam tubuh Kristus ataupun dalam gereja kita? Kalau dalam gereja kita Bingham Hornbill, ya saya tekankan ini. Sebab saya mau semua jemaat mereka akan matang, mereka akan menjadi dewasa dalam Yesus, bukan menjadi dewa, tapi menjadi dewasa. Tahu arti dewa? D-E-W-A, dewa. Betul? Kalau dewasa, D-E-W-A-S-A, tambah S-A. Kalau dewasa, puji Tuhan. Kalau kita menjadi dewa, bagaimana? Jangan jadi dewa, beritahu kepada teman-teman kita, jangan jadi dewa ya. Jadilah dewasa. Amin. Jadilah dewasa. Jangan menjadi dewa. Tuhan tidak mau kita jadi dewa. Sebab Tuhan katakan jangan membuat dewa dengan apa rupa bentuk pun. Menggunakan batu, kayu dan sebagainya. Tetapi biarlah kita menjadi orang dewasa. Kalau kita menjadi dewasa dalam iman, saudara, kita menjadi impactors. Kita menjadi dampak, kita berdampak di luar. Wow. Apabila orang berteman dengan kita, berkawan dengan kita, mereka tahu kita adalah anak Tuhan. Kita adalah orang yang takut akan Tuhan. Kita sudah dewasa dalam Tuhan. Itu orang dewasa ya. Jadi seberapa banyak orang Kristen hari-hari ini yang dimuridkan dan memuridkan? Berapa banyak yang dimuridkan? Jadi saudaraku, nanti kita akan ajar. Saya akan ajar apa yang kita lakukan dalam gereja ini. Ya, memuridkan dan dimuridkan. Dimuridkan, lepas itu kita memuridkan yang lain. Bukan hanya pastor yang memuridkan. Makanya saya memuridkan 2-3 orang, 4-5 orang, supaya kamu juga memuridkan yang lain. Kalau dapat, sebenarnya saya mau memuridkan semua jemaat, supaya kita saling memuridkan dan kita memuridkan yang lain, terutamanya jemaat yang lain yang belum ada pastor dan yang keluarga bersama dengan keluarga kita, mungkin mereka masih lemah, ya kita menjadi guru ya dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Nah saudaraku, kekristenan, kekristenan dan pemuridan adalah dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. To be a Christian and to be a disciple cannot be separate. Tidak dapat dipisahkan. Kalau kita menjadi orang Kristen harus dimuridkan. Makanya Tuhan katakan tadi, muridkan mereka. Jadikan segala bangsa muridku, Yesus katakan. Dan ajar mereka melakukan semua apa yang saya perintahkan. Jadi itu tugas murid, saudaraku. Bahkan pemuridan adalah satu hal yang esensi, yang utama dalam kehidupan kekristenan seseorang. Makanya kalau kita tidak mau dimuridkan, wah, sombongnya kita. Sebab saya sendiri juga dimuridkan. Rasul-rasul dimuridkan. Murid-murid Yesus dimuridkan. Saudaraku. Jadi semua kita harus melalui pemuridan. Katakan, semua kita harus melalui pemuridan. Pemuridan harus menjadi murid. Semua kita, saudara. Jadi puji Tuhan kalau dalam gereja kita ada guru yang mengajar kita.
Oke, ada pastor yang mengajar kita untuk menjadi murid, saudara. Oke. Dan sebegitu pentingnya pemuridan dalam kekristenan sehingga Dietrich ya namanya yang berkata, kekristenan tanpa pemuridan adalah apa? Seperti kekristenan tanpa Kristus. Kalau tidak ada pemuridan dalam gereja, kalau tidak ada pemuridan di dalam keluarga kita, saudaraku, kita kekristenan yang tanpa Kristus. Ini sangat betul apa yang dia katakan ini. Makanya saya sebagai seorang pastor, tujuan saya adalah untuk memuridkan kamu. Supaya kamu betul-betul mengenal Yesus. Supaya kamu betul-betul mengenal Dia, menyembah Dia, percaya kepadanya, melayaninya, dan sebagainya, saudaraku. Kalau kamu tidak kenal Dia, bagaimana kamu menyembah Dia? Kalau kamu tidak kenal Dia, bagaimana kamu melayani Dia? Kalau kamu tidak kenal Dia, bagaimana kamu memberi kepadanya? Betul? Jadi saudara, apa yang saya lakukan adalah untuk membawa kita semua mengenal Yesus. Pemuridan ini penting. Sebab kalau tidak ada pemuridan, dia katakan kekristenan itu tanpa Kristus. Sepertinya tidak ada Yesus. Jadi mereka menjadi rasul, siapa yang memuridkan mereka? Yesus. Dan yang lain murid-murid Yesus, pelayan-pelayan yang kita lihat di dalam perjanjian baru. Di mana mereka dipilih menjadi pelayan-pelayan, mereka juga dimuridkan oleh para rasul-rasul. Makanya apabila kita melihat dalam firman Tuhan kisah para rasul, pasal yang kedua, di mana murid-murid Yesus, murid-murid, orang-orang percaya, mereka belajar firman Tuhan dari rasul-rasul setiap hari. Mereka beribadah ke gereja. Mereka beribadah di rumah ke rumah. Mereka ada komsel. Sebab apa saudara? Sebab mereka memerlukan pemuridan. Pemuridan penting. Makanya, Kristen sedunia, dia sedia dan harus. Beritahu sedia dan harus. 1, 2, 3. Sedia dan harus di apa? Dimuridkan. Dibentuk supaya menjadi sama seperti Yesus. Amanat Agung Kristus merupakan pekerjaan Roh Kudus melalui gerejanya. Melalui gerejanya. Tempat yang paling baik dan paling ideal untuk sebuah proses pemuridan yang efektif adalah gereja. Gereja. Sebab kalau kita ada gereja tidak ada pemuridan, itu sangat bahaya. Makanya saudara dalam Tuhan, saya harap kita mengambil masa, mengambil waktu, korbankan masa kamu. Kalau ada pemuridan, kelas-kelas, champion gathering, harus ikut. Sebab itu adalah keutamaan diri kita sendiri, bukan untuk saya. Kalau untuk diri saya, saudara, saya tidak mau belajar lagi. Buat apa saya mau sibuk belajar? Cukup untuk diri saya. Tetapi tujuan saya belajar adalah untuk memperlengkapi saudara. Tuh? Jadi minggu lepas, minggu yang lalu ini, minggu ini, dan minggu yang akan datang saya belajar. Walaupun pakai Zoom. Ya sangat seronok juga. Belajar dengan Zoom, duduk di komputer, melihat gambar, melihat pelajaran, dan sambil menulis seperti di kelas juga. Itu norma baru. Kebaikan dia hanya duduk di rumah. Kalau haus, ambil air, minum. Dan kasih saya kata, ini Ruben buat kopi, dia buat saya belajar. Depan komputer, Zoom, sambil dengar ajar dari pastor. Minggu depan juga sama. Mengapa kami buat 2 minggu? Sebab setengah hari. Kalau dalam kelas sepanjang hari dari pagi sampai pukul 4, 1 minggu. Ini setengah hari mau buat 2 minggu. Nah bulan 8 nanti saudara, pukul 8 sampai pukul 10
ataupun 10.30 kami belajar dari bulan 8, 3 hari bulan 8 sampai 25 hari bulan 10. Tiap malam. Bukan, hari 1 sampai hari 3. Nah, saya beritahu kepada saudara kita Nanta tadi. Belajar. Mengapa saya mau belajar? Mengapa saya mau menjadi murid? Sebab saya seorang guru. Guru, pastor yang memperlengkapi saudara. Doakan saya ya. Walaupun sudah tua, setengah abad sudah. Kalau kiranya saya tidak mau belajar, tetapi tujuan saya belajar adalah untuk memperlengkapi Anda. Doakan saya supaya ada kekuatan, kesehatan, ada ketajaman pikiran. Sebab itu bukan hanya belajar saja, dengar, lihat, tidak. Kami buat assignment, tugas. Apa yang kamu pelajari hari ini? Tulis 2 muka surat, 1 muka surat. Lepas itu baca buku, 2 buku, buat laporan dalam 2 minggu. Macam orang di university juga. Itu yang kami lakukan. Ada juga exam. Ya. Jadi doakan Bapak ini, Dato ini sudah tua supaya ada ketajaman pikirannya. Oke. Ini makin hari makin tidak ada rambut. Ada kawan saya memang tidak ada rambut lagi. Kenapa? Mungkin penuh dengan pengetahuan di sana. Amin. Itu amanat agung. Oke. Tempat yang paling esensi pengajaran, pemuridan adalah gereja lokal. Tempat yang paling baik dan ideal adalah gereja, ya, gereja lokal. Memuridkan adalah suatu keharusan, sebut. Satu keharusan. It is must. Ukai must tu, ukai must maka dikenal ketain. Mesti sesuatu yang keharusan bagi gereja-gereja agar jemaatnya mengenal Kristus, menjadi dewasa dan kemudian menjadi serupa dengan Kristus. Oke. Pemuridan merupakan proses yang menolong jemaat Tuhan untuk bertumbuh menuju kedewasaan rohani secara berperingkat untuk memperlengkapi jemaat sehingga mereka menjadi mempelai Kristus. Kita adalah semua mempelai Kristus. Yesus akan menikahi kita secara alkitabiah. Dia akan menikahi kita, saudaraku. Jadi kita sebagai mempelai Yesus, kita harus siap sedia. Seperti cerita dalam Alkitab 10 perempuan. Yang bijak dan yang bodoh. Jangan jadi bodoh. Biarlah kita menjadi wanita yang bijak. 5 orang itu bijak, 5 orang itu bodoh, saudaraku. Jadi kita harus memperlengkapi diri. Kita harus menyiapkan diri menjadi mempelai Yesus. Nanti Nuan menjadi dekat kawin. Nuan ada yang agak preparation kah? Kamu tidak membuat persiapan kah? Masa kamu mau menikah itu, saudara? Kamu betul-betul mau menyiapkan diri, saudara. Apa yang kamu guna pakai untuk dinner, untuk reception, masa pernikahan itu sangat penting, saudara. Baju kamu, pakaian kamu. Apakah kamu masa Yesus datang, kamu tidak menyikapi diri, saudara? Nuan nak kena baju manakah? Kalau orang dunia ini, mereka menikah dengan baju yang paling mahal, baju yang paling indah, saudaraku. Apalagi Yesus datang, kita menjadi mempelainya. Apakah kamu sedia menjadi mempelai Yesus? Ini sangat dalam. Utai itu dalam menjadi. Nuan maya Yesus datang, kak Nuan talanyai dalam penghidup Nuan. Nak Nuan nyikap derempu ngena baju di mana? Tahu ke Nuan selekeh aja. Tu gambar ke Yesus
dekat datai ke dunia tu dekat ngambil kita nyadi mempelai. Apa yang dikatakan Tuhan ini sangat dalam. Kalau kamu tidak dimuridkan, kalau saya tidak memuridkan kamu, tanggung jawab saya macam sia-sia. Jadi saudara dalam Yesus, saya sedaya upaya mau mempelengkapi, mau membentuk, mau memurid saudara supaya semua kita menjadi mempelai Yesus yang siap sedia untuk dinikahi. Amin. Nah, kita lihat dalam Yesaya. Next, pasal ke-6, 62 ayat 5. Mari kita sama baca. Baca dengan suara kedengaran. 1, 2, 3. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Jadi saudara dalam Tuhan, apabila dia melihat kecantikan kita saudara, dia melihat apa yang kita pakai menanti dan mempelai itu saudara, girang dia katakan di sana, gembira, bersuka cita. Jadi kita lihat, baca lagi dalam Yohanes 3:29, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ini saudaraku dalam Tuhan, saya tidak ada pengalaman pernah menjadi orang yang menjadi teman mempelai. Ya kengiriang orang kekawinnya. Ada kawan saya, dia kata dia yang menjadi nama korang namanya pengapit. Jadi pengapit. Labanya tinggi, handsome. Jadi orang kekawinnya tadi baru min. Jadi ia bangga. Jadi pengapit. Ya saya kayampu kekawin. Tuh baru ya ada hari aku kawin ya bangga kita mendapat itu. Oke? Tetapi sahabat mempelai laki-laki, pengiri yang tadi pengapit, yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki. Ya sibu rindu siwa ninga mempelai lelaki itu tadi suara. Jadi saudaraku, mari kita siapkan diri kita setiap hari, siapkan diri. Lapan kita nak nemu bila Tuhan itu akan mengambil kita. Nah temu kita. Maka kemarin lebu kami hiking, on the way kami bisa accident terjadi, bas mak tung spot. Dia kata, nutrisi katakan dia meninggal on the way to the hospital. Jadi saudaraku, waktu kita meninggal tidak kita ketahui. Ada yang sakit terus, lepas itu meninggal. Tapi ada yang sakit terus, masuk ICU beberapa hari, beberapa minggu, hidup juga. Itu belum waktunya. Kesempatan itu masih ada. Tapi ada saudara tidak ada sakit penyakit. Hari ini kamu berbicara dengan dia, petang nanti tidak ada. Dia meninggal. Jadi saudara dalam Tuhan, siapkan hati kita senantiasa bersiap menjadi mempelai Yesus Kristus yang mau menikahi kita. Amin. Ini seperti menakutkan, tetapi ini sesuatu yang benar. Utati betul ya.
Jadi siapakah orang itu, orang Kristen sedunia ya? Siapakah orang Kristen sedunia? Mari kita lihat. Yang mau dipelengkapi. Oke? Orang Kristen sedunia yang pertama adalah orang Kristen yang sedia dibentuk, dimuridkan atau dididik oleh pemimpinnya, oleh pastornya ataupun pemimpin jemaatnya. Ini adalah Kristen sedunia. Dia sedia dibentuk. Dia sedia dimuridkan. Dia sedia dididik dengan firman Tuhan. Saudaraku. Oke? Jadi kita sebagai jemaat BEM Hornbill harus dimuridkan. Tidak dapat lari daripada pemuridan. Kalau kamu lari daripada pemuridan, itu bukan tanggung jawab saya lagi ya. Tanggung jawab saya mengajar, saya memuridkan, saya mempelengkapi kamu. Kalau kamu tidak mau, itu tanggung jawab kamu. Terpulanglah kepada kamu sendiri. Tetapi ya seperti saya katakan, harus mempelengkapi diri menjadi mempelai Kristus yang siap dinikahi bila-bila masa. Amin. Siap untuk menjadi mempelai yang sedia bila-bila masa untuk dinikahi. Selalu kena pakaian orang kekawin. Laban Tuhan akan ngambil kita bila-bila masa. Apakah saudara-saudari siap untuk dibentuk ataupun dimuridkan? Siap? Siap? Oke. Nah, saudaraku, kita lihat sebilah parang ataupun pisau yang baik dan bahkan yang berharga, yang sangat mahal harganya. Ia perlukan proses yang mengambil waktu. Ada waktu untuk memproses. Nah, begitu juga saudara. Next kita lihat gambar. Nah, itu orang membuat pisau ataupun pedang, parang, keris dan sebagainya. Sangat bagus kan? Jadi ini memerlukan pembentukan. Apabila kita melihat orang itu, pembentukannya saudara bukan sesuatu yang senang. Kalau kita mau menjadi pedang, parang yang berharga, yang tajam, yang mahal saudaraku, harus perlu proses. Apakah proses dia? Kita perlu dibakar. Kita lihat orang membakar besi. Takkan dia pukul besi itu tanpa pembakaran. Jadi besi itu harus dibakar. Lepas dia merah saudara, diambil dan dipukul. Tempan untuk kita ibarat. Dan dibentuk seperti mana kita mau dibentuk. Jadi saudaraku, ku mau sepertimu Yesus. Begitu. Kita mau sama seperti Yesus. Dan kita mau dibentuk. Bagaimana Tuhan membentuk kita saudaraku? Dengan ajaran firman Tuhan. Kita maukah, tidak maukah, pedaskah, pahitkah, bisakah, tajamkah? Firman Tuhan itu membentuk kita, mengubah kita, supaya kita menjadi sesuatu yang berharga. Amin. Firman Tuhan bukan marah kita. Firman Tuhan bukan ditujukan untuk marah saya, untuk condemn saya. Tetapi firman Tuhan itu untuk merubah pikiran, hati, hidup saya. Supaya saya menjadi jemaat yang sungguh luar biasa. Supaya saya menjadi Kristen yang luar biasa. Kristen sedunia. Bukan Kristen duniawi. Kristen duniawi banyak. Apabila mendengar firman Tuhan, ya katakan, ya firman Tuhan itu marah saya.
Firman Tuhan itu menuduh saya. Firman Tuhan itu condemn saya. Tidak saudara, kalau kita Kristen sedunia, firman Tuhan yang kita dengar, kita terima dengan rendah hati, firman Tuhan itu membentuk kita, merubah kehidupan kita. Amin saudara. Anang ringan lebo kita ninga jago Tuhan ya tajam. Lapan Tuhan mada firman Tuhan itu tajam. Dia kayak ada mata di depan dan di belakang. Bakal pedang bermata dua. Di belakang bisa mata, di depan bisa mata. Itu firman Tuhan. Dia merubah hidup kita. Saya diubah oleh firman Tuhan saudara. Firman Tuhan yang saya dengar. Firman Tuhan yang dikhotbahkan. Saya tangkap, saya terima dengan senang hati, dengan rendah hati. Itu yang merubah kehidupan saya saudara. Sebilah pisau dibentuk itu memerlukan waktu. Itu pemuridan, proses pemuridan. Nanti saya akan beritahu kepada kita. Begitu juga dengan proses pemuridan yang memerlukan masa untuk seseorang Kristen sedunia itu menjadi dewasa dalam Kristus. Untuk menjadi dewasa dalam Kristus tidak secara otomatis. Tetapi perlu proses. Sebut perlu proses. Tahu proses? Satu per satu. Sudah satu ini, oke, naik satu lagi. Seperti anak sekolah. Dia dalam kindergarten itu berapa tahun? Dia dalam primary 1 berapa tahun? Darjah 1 tahun kan? Darjah 2 tahun. Kalau dahulu, orang dulu. Tidak. Kalau dia belum pandai membaca, dia tetap darjah 1. Tetap darjah 1. Sampai dia pandai membaca, baru darjah 2. Kalau tidak, dia tetap darjah 1. Jadi sekarang saudara tidak. Pandaikah, tidak pandaikah, tetap naik. 1 tahun ke 1 tahun. Itu proses. Tetapi saudara, kayak orang dulu kalau dia darjah 3, darjah 6, dia sudah pandai mengajar. Dia jadi cikgu. Dia jadi guru besar. Ada orang dulu 50-an, 60-an. Kenapa? Dia perlu proses. Proses yang sangat efektif. Begitu juga saudara, kita tidak menjadi dewasa tanpa pemuridan. Ingat saudara, saudariku, setiap kita dimuridkan untuk menjadi apa? Dewasa, bukan dewa ya. Ingat, bukan dewa. Kita menjadi dewasa. Amin. Supaya kita memuridkan jemaat Tuhan yang lain. Itu tujuannya. Kalau kita sudah menjadi dewasa, kita memuridkan jemaat yang lain yang perlu dimuridkan, terutamanya jemaat yang baru percaya kepada Kristus ataupun jemaat yang masih belum stable, belum stabil dalam imannya. Kita perlu memuridkan mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Kristen sedunia sedia mengikuti kelas-kelas yang dibuat oleh pastor dan pemimpin gereja. Nah, ini yang saya lakukan di sini. Kita bukan hanya datang ke gereja tiap minggu. Kalau kita kira makan 1 minggu cukup ke tidak? Kalau kita makan nasi cukup ke tidak? 1 minggu. Nak makai seminggu-minggunya. Jadi dia berpuasa boleh. Tetapi kalau kamu belum sedia, memang tidak mampu. 1 hari tidak makan pun kamu lemah sudah. Sebab kamu belum sedia. Apalagi 1 minggu. Begitu juga Kristen sedunia, kita harus ada makanan lebih rohani kita. Bukan hanya hari Minggu. Tetapi ada lebih yang lain, dimuridkan, kelas-kelas. Dia bukan hanya sedia dimuridkan tetapi rela. Tahu arti sedia dan rela? Ada yang paksa rela. Tidak mau tapi rela juga. Harus. Kita harus menjadi
murid. Ya, seperti yang saya katakan tadi, tujuan saya memang mau memuridkan. Tetapi kalau kamu tidak mau, itu terpulang kepada kamu. Ada gereja saudara, kalau dia tidak mengikuti sesuatu kelas itu, dia bukan jemaat gereja itu. Dia harus ikut kelas ini, kelas ini, kelas ini, kelas ini, camp itu saudara, baru dia jadi jemaat. Kita tidak, kita masih fleksibel. Tapi kalau dapat, tujuan saya untuk memuridkan kita supaya kita menjadi sungguh-sungguh murid Yesus yang takut akan Dia, mengenal Dia sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Bukan hanya datang hari Minggu, balik, dan lepas itu kita hidup dengan teman-teman, rekan di luar. Bukan itu saja. Nanti saya akan uraikan. Puji Tuhan. Jikalau kita ada hati yang mau dimuridkan, sebab bukan semua orang Kristen yang mau berbuat demikian, betul? Bukan semua orang yang mau dimuridkan. Ada orang yang sombong, dia katakan semua itu sudah saya pelajari. Pastor, saya tidak akan perlukan itu. Saya sudah baca dari firman Tuhan dari awal sampai selesai berapa kali sudah. Saya tidak perlu pemuridan. Oke, persilakan. Bagus. Tetapi saudara, kita perlu pemuridan ya. Oke, kita perlu pemuridan. Hanya orang yang rendah hati mau belajar dan mau diajar, betul? Hanya orang yang rendah hati mau belajar dan mau diajar. Nah saudara, dalam gereja kita BM Hornbill kita ada beberapa kelas, yang harus diikuti oleh setiap jemaat kita. Harus. Next slide. Harus kita ikuti. Yang pertama, mengikuti camp champion gathering ataupun kingdom encounter. Di dalam champion gathering kita akan bertemu secara pribadi dengan Yesus, encounter dengan Tuhan, dalam camp pemenang ini ataupun dalam champion gathering ini. Ada yang belum di sini kan? Siapa yang belum ikut champion gathering ataupun camp pemenang? Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Siapa lagi? Ya banyak anak-anak kita yang baru, mereka belum ikut ini. Ya supaya suatu hari selepas tidak ada SOP seperti ini, kita akan buat. Saya akan buat untuk kita dalam gereja ini. Kalau ada jemaat yang lain akan ikut, mau ikut boleh. Sebab ada gereja yang lain katakan, kalau kamu ada buat camp pemenang pastor, beritahu saya akan ikut. Jadi nanti selepas PKPP ataupun namanya lepas ini, ya kita akan buat ya selepas itu. Kita doakan COVID-19 ini kiranya tidak ada lagi. Kita terus doakan walaupun angkanya masih meningkat, tetapi kita tetap berdoa ya. Tetap berdoa dalam nama Yesus, kita ikatkan penyakit itu. Mengikuti kelas campaign gathering. Dan yang kedua, mengikuti kelas menemukan keanggotaan. Kita namakan kelas 101. Lepas kita ikut campaign gathering, nah kita akan ikut kelas ini. Apakah isi kelas ini? Kelas ini adalah tentang menemukan kekeluargaan Anda dalam Kristus. Kamu diajar supaya kamu menjadi anggota gereja BM Hornbill. Keluarga, bukan hanya anggota, tetapi kamu menjadi keluarga dalam gereja Hornbill. Ya, tahu arti keluarga? We are family. We are one family dalam Tuhan. Dan juga diajar tanggung jawab kepada Tuhan dan juga kepada gereja BM Hornbill. Apabila kita melayani, apabila kita apa yang kita lakukan, semua kita bertanggung jawab kepada Tuhan dan kepada gereja, bukan kepada seseorang, bukan kepada pastor ataupun kepada seseorang. Tujuan kita adalah untuk melayani Tuhan. Tanggung jawab kita kepada Tuhan dan tanggung jawab kita kepada gereja. Dan kelas yang ketiga yaitu menemukan
kedewasaan. Supaya daripada kelas ini kamu menemukan kedewasaan. Kamu dimuridkan supaya kamu menjadi dewasa dalam Kristus. Dalam kelas ini kita akan belajar tentang cara bagaimana kita bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus. Ada beberapa cara bagaimana kita dewasa. Dalam kelas itu kita akan diajarkan. Oke? Siapa yang sudah kelas 201 kedewasaan? Angkat tangan. Yang sudah, angkat tinggi-tinggi. Banyak yang belum, Gereja lama dulu? Banyak yang belum. Nanti kita akan buat juga. Yang 101 semua yang sudah, angkat tangan. Tinggi-tinggi. Yang belum jangan. Oke. Terima kasih. Puji Tuhan. Supaya kita terus dimuridkan. Makanya saya membuat ini. Dan lepas itu kelas menemukan pelayanan Anda mengikuti shape. Shape. Itu ataupun 301, yaitu dalam kelas ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menemukan shape, ya. Setiap jemaat yang mau mengikuti kelas. Apakah itu shape, ya? SHAPE. S adalah spiritual gift, karunia. Apa karunia, saudara? Nah, di sana dalam kelas ini kita akan mengetahui karunia. Karunia kita. Apakah karunia kamu memimpin? Apakah karunia kamu menjadi MC? Apakah karunia kamu menjadi usher dan sebagainya? Itu karunia berdoa, karunia penginjilan dan sebagainya. Karunia. Kita harus belajar. Jadi saudara, kita harus tahu, mengenal karunia kita. Apa yang Tuhan karunia kepada kamu. Kalau kamu ada karunia berkhotbah, puji Tuhan. Nanti tukar saya. Kita bertukar-tukar. Ada yang dikaruniakan berkhotbah? Kalau belum ada, saya doakan supaya ada. Jemaat kita supaya kita dapat bertukar berkhotbah. Amin? Yang memimpin, bermain musik, MC dan sebagainya. Itu karunia-karunia. Dan hati, hati, heart. Apakah kamu mau melayani di sana? Ataupun kamu dipaksa rela? Kalau kamu dipaksa rela, itu bukan hati kamu. Kamu mau melayani di sana oleh karena hati kamu. Contoh dia, itu hari kan Evi, kami coba kontak dia. Maukah ikut melayani dalam multimedia? Ya, saya mau. Hati dia di sana. Dan juga kita lihat kebolehan dia di sana. So itu dia. Dan yang lain. Jadi saudara, hati kita itu penting. Kalau di sekolah minggu, kalau dalam pelayanan menjadi tukang tulis, setiausaha, apakah itu hati kamu di sana? Atau apakah itu gift kamu? Apakah itu kebolehan kamu? Ya. Ataupun sekolah minggu dan sebagainya, kita akan kenal pasti di sana. Dan juga ability, kebolehan kita, ya seperti saya katakan tadi. Apakah itu kebolehan kamu memimpin? Apakah kebolehan kamu menari? Kalau itu bukan kebolehan kamu, orang ke sana, kamu ke sini. Orang ke depan, kamu ke belakang. Nanti tidak ada keharmonian di sana. Seperti itu juga memimpin. Kalau orang kode E, kamu kode C. Yang main kita juga sama. Yang satu kode E, satu kode D. Betul kah? Jadi dia tidak keharmonian. Jadi itu bukan gift kamu. Kalau kamu dipindahkan dalam pelayanan, itu bukan hati kamu, itu bukan gift kamu, itu bukan capable kamu, ability kamu. Kalau kamu dipindahkan, jangan marah ya. Sebab itu bukan kebolehan kamu. Jadi saudara, nanti dalam kelas ini kita akan berbagi, kita akan tahu mana tempat pelayanan kita.
Okay? Dan begitu juga personality kita. Keterampilan, personality ataupun kepribadian. Okay? Ini satu kelas lagi sebenarnya. Kita ada 4 jenis. Okay? 4 jenis. Next. Ya. Ya itu tadi. Okay? 4 jenis manusia. Okay? Yaitu kepribadian, personality. Yang pertama itu koleris. Memiliki semangat dan terlalu optimis. Kalau dia kata itu tidak boleh diubah. Ataupun dominan. Kalau dia kata itu jangan kamu goyang, mau tukar B, C, D, tidak mau dia. Dia tegas. Ini orang. Tetapi kalau dia hidup sendiri tidak dapat. Jadi makanya jangan sombong. Oke? Orang 4 type ini, 4 kepribadian ini dia saling memerlukan. Beritahu. Saling memerlukan. Bukan hidup sendirian. Kalau kamu dominan, kayak kamu memiliki karakter, memiliki semangat, ya, dan optimis. Okay, kalau dia kata dia Dan begitu juga melankolis. Okay, ini orang yang kedua, type orang yang kedua. Apa sikap dia? Sering merasa khawatir dan tidak mudah menyerah. Ini sangat bagus sebenarnya. Okay, memiliki sering merasa khawatir dan mudah menyerah. Ini orang ini kalau hidup sendiri mati dia. Tidak ada orang mendorong dia. Kenapa? Sebab selalu khawatir. Dan dia selalu menyerah. Tidak mau saya. Saya sudah semalam saya tidak mau ini hari. Dia selalu menyerah. Dan kalau ada orang mendorong dia, dorong. Habis itu dia mau. Ada orang seperti itu. Dia senang sekali menyerah. Dan banyak khawatir. Dapatkah tidak dia itu? Sebenarnya dapat. Saya tahu orang ini dengan beberapa kita di sini saya tahu. Orang dominan saya tahu. Orang yang selalu menyerah saya tahu. Dalam hiking kan, dia kata saya tidak mau lagi. Hari ini saya tidak mau. Saya sudah sampai sini. Dia pandai sangat-sangat senang menyerah. Oke. Macam kenal saja kan orang ini. Dan ada orang dia kata kalau orang itu nomor 20, saya mau nomor 21. Kalau orang 21, saya mau 22. Kalau orang itu 22, saya mau 26. Itu sikap saya. Ada orang dia kata cukuplah ini. Ini sangat jauh sudah ini, Bah. Ini sakitlah. Kamu tidak rasa, Bah? Ya, saya pun ikut juga. Saya rasa juga. Jadi saudara dalam Tuhan, ini saling memerlukan, bukan membantah, tetapi supaya kita tahu saling memerlukan. Beritahu kepada kiri kanan kita, saling memerlukan. Saya memerlukan kamu, Bah. Oke. Nah, Plematis tak suka kekerasan dan selalu cinta damai. Ini orang tenang saja. Dia tidak mau kekerasan, dia tidak mau pergaduhan, dia tidak mau huru-hara, dia rileks saja. Nah, ini orang istri saya ini juga. Dan istri saya juga melankolis. Dia ada 2 sikap ini. Dia orang damai. Kalau mau bergaduh dia tidak mau. Oke, ada juga kita di sini saya lihat. Apabila kita melihat orang kawan kita sudah tahu sikap dia. Nah, ini orang sanguin. Sanguin ini siapa di sini? Salah satu anak kita K. Orang Asnil. Siapa? Asnil. Nah, sudah Asnil. Sudah siapa ke? Ya ke meletopnya. Nabil. Tuh geng sudah buat kal dah. Sanguin. Nanti orang bising, wah Rio. Ketawa lah, bising lah, betul?
Kalau dia tidak ada, sunyilah, tidak ada singguin. Selalu bersemangat dan hangat kepada setiap orang yang ia temui, membuat dirinya dicintai banyak orang akibat keramah tamahan tersebut. Jadi anak kita ini Watson, dia agak dia dalam phlegmatis, betul? Tenang saja, relax. Ini Tracy phlegmatis, engkau melankolis, mimit kan? Mungkin kaloris kurang lah mungkin. Saya harap kita dapat kenal ini. Dalam keluarga ini sangat penting supaya kita saling membantu. Dalam gereja juga sama, dalam keluarga gereja. Amin. Jadi semua tuh dalam kelas kita suatu hari ya. Kelas apa tadi? Kelas 301 menemukan shape kita. Ini penting. Dan yang keempat, menemukan misi kehidupan Anda. Itu melalui penginjilan. Ini penting. Ini tidak seperti yang tadi. Next. Ya, gitu. Ini tidak seperti yang shape tadi ya. Shape itu kita ada bagi-bagi orang. Ada ini, orang itu, Tetapi ini penginjilan tidak. Ini semua kita yang percaya. Misi kita adalah untuk menyampaikan Injil, untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya, baik itu saudara-saudari kita, keluarga kita, ibu bapa kita, dan teman-teman rakan kita, saudaraku. Amin. Kita menemukan ini dalam hidup kita. Kita diajar bagaimana kita menginjil, bagaimana kita menjangkau jiwa, bagaimana kita mengenalkan Kristus, memperkenalkan Kristus kepada teman-teman kita. Anda diselamatkan dan dipanggil untuk melakukan penginjilan, membawa orang mengenal dan menerima Kristus dalam kehidupan mereka. Amin. Jadi ini kelas yang keempat. Dan kelas yang terakhir yaitu kelas penyembahan. Ada yang kita sudah buat ini. Kelas penyembahan menjadi gaya hidup. Worship as lifestyle. Jadi kita menjadi Kristen itu bukan di gereja. Jadi Kristen itu bukan setahun dua, 10 tahun, 20 tahun, tidak. Kita menjadi Kristen seumur hidup kita. Amin. Beritahu, seumur hidup kita. Kita menjadi orang Kristen bukan setahun, 2 tahun, 10, 20 tahun, tidak. Kita menjadi orang Kristen seumur hidup kita. Makanya kekristenan itu menjadi gaya hidup, as our lifestyle. Di gereja kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Di rumah kita memuji menyembah Tuhan. Di luar kita memuji menyembah Tuhan. Di rumah, di gereja kita berdoa. Di rumah berdoa, di luar berdoa, di mana-mana kita berdoa. Amin. Itu Kristen gaya hidup. Bukan di dalam gereja, haleluya, puji Tuhan, di luar tidak. Bukan. Kita tetap menjadi orang Kristen. Dengan tabiat kita, kelakuan kita, pembicaraan kita, gaya hidup kita adalah menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan kelas yang lain-lain ataupun camp yang lain-lain. Sebenarnya saudara, banyak camp. Kingdom 7 camp sangat baik. Kingdom Leadership Camp, Kingdom Transformation Camp, itu camp-camp. Saya pernah mengikuti itu. Sangat bagus, sangat mendorong, baik sekali. Sayang kita lama tidak membuat itu. Ya, kita plan nanti mungkin ada camp pemuda-pemudi, camp wanita bijak, wanita impak, camp pria sejati, itu termasuk dalam camp-camp ini. Nanti kita akan buat. Tengok keadaan sudah reda, kita akan buat. Amin. Jadi doakan
supaya kita sebagai pemimpin kita sedia. Dan yang terakhir sekali, yang ketiga, Kristen sedunia senantiasa mau belajar sesuatu yang baru untuk menambahkan pengetahuannya dalam Tuhan. Senantiasa mau belajar sesuatu yang baru. Saya sendiri begitu, saya mau sesuatu yang baru. Makanya saya belajar. Oke? Belajar. Tidak ada istilah untuk berhenti belajar. Ada lecturer saya, umur dia masa itu 60 lebih, dekat 70 umur dia. Tetapi dia masih belajar. Jadi saudara dalam Tuhan, kamu yang masih muda, jangan sia-siakan masa kamu. Belajar terus. Amin. Semua kita belajar. Belajar baca firman, belajar dalam kelas-kelas kita. So ikut kelas. Jangan tidak ikut. Kalau ada kelas, ikut. Dan belajar sepanjang hidup kita. Tidak cepat berputus asa dalam belajar. So saudara, sekian, terima kasih. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Minggu baru saya tidak dari sini dan keluarga kami besar kemungkinan ke Bintulu. Harap tidak ada apa-apa. Itulah sebab ada pernikahan anak buah. Jadi mereka jemput saya ke sana dan keluarga. Dan minggu hadapan pengkhotbah kita adalah Pastor Billy, anak kepada Reverend Peter Kwe. Saya sudah hubungi dia. Dia akan membawa kita dalam khotbah. Jadi doakan perjalanan kami dan Mak Daniel, Apai Daniel ada di sini minggu hadapan. Mereka balik ke kampung sebab abang mak kepada Apai Daniel, dia meninggal di Sungai Pinang sekarang. Mari kita berdiri. Kita nyanyikan lagu Ku Mau Seperti Yesus. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Dan lepas itu nanti kita akan nyanyi serakup. Mana kita berlagu serakup dulu nah? Udahnya baru kita berlagu Ku Mau Seperti Yesus. Lepas lagi kita lalu nutup gumpuru kita nggak sampai. Mari kita nyanyi